Peran pihak ketiga. Hingga saat ini, keberadaan pihak ketiga dianggap sebagai ancaman yang bukan menyelesaikan masalah, namun malah menambah kekerasan yang semakin kompleks. Namun sesungguhnya peran pihak ketiga ini dapat membantu ketika masing-masing pihak sudah terjebak dalam perbedaan yang begitu kuat antara kedua belah pihak dan tidak menemukan jalan keluar. Peran dan fungsi pihak ketiga dapat sangat bervariasi tergantung pada konstelasi konflik dan kemampuan untuk didekati serta sifat para pelaku yang terlibat. Lalu kita beralih ke fungsi peran pihak ketiga. Yang pertama, pihak ketiga dapat mengetahui apakah ada kemauan dari pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian konflik yang disepakati bersama. Lalu yang kedua, kenetralitasan yang dibawa oleh pihak ketiga juga menjadi faktor yang penting dalam menyelesaikan sengketa. Dan yang ketiga, hal ini juga dapat menguji apakah hubungan kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat dapat mengakui penyelesaian konflik yang akan disepakati bersama. Metode utama yang digunakan oleh pihak ketiga untuk mencoba meredakan, menyelesaikan, atau menyelesaikan konflik etnopolitik sekarang umumnya disebut mediasi. Sejalan dengan apa yang dikatakan Berkowitz, definisi ini mengecualikan semua intervensi pihak ketiga yang mengandalkan kekuatan fisik atau otoritas hukum. Yang menjadi faktor penting sejauh menyangkut mediasi adalah bahwa keputusan akhir mengenai apakah suatu hasil yang dicapai dengan bantuan pihak ketiga benar-benar diadopsi harus berada di tangan para pihak yang bersengketa. Dalam menjelaskan berbagai pendekatan mediasi etnopolitik, terdapat 3 tipe ideal untuk digunakan dalam mediasi, yaitu mediasi direktif, mediasi non-direktif, dan fasilitatif. Pada faktanya, elemen dari ketiga tipe strategi sering digabungkan. Di ranah negara, yang paling sering dipraktekkan adalah mediasi direktif dan non-direktif, sedangkan di ranah masyarakat yang masyarakatnya majemuk, mediasi fasilitatif dan non-direktif lebih sering digunakan. Yang pertama adalah strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif itu merupakan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan perubahan-perubahan sosial yang telah ditentukan. Yang diutamakan dalam strategi ini yaitu penyediaan fasilitas dengan maksud agar problem sosial akan berjalan dengan mudah dan lebih lancar. Contoh di sini adalah rangkaian pertemuan antara Israel dan organisasi-organisasi regional di Arab yang diprakarsai oleh Norwegia pada tahun 1993. Faktor penting sejauh menyangkut pendekatan fasilitatif adalah bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus digerakkan untuk menghasilkan inisiatif mereka sendiri dan tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Yang kedua adalah mediasi non-direktif. Yang paling menonjol dalam tipe ini adalah pihak ketiga sebisa mungkin netral, yang untuk bertujuan untuk menciptakan kondisi, proses, dan metode yang menguntungkan untuk memungkinkan pihak yang bersengketa terlibat dalam pertukaran konstruktif tentang poin-poin yang dipermasalahkan di antara mereka, tanpa dirinya sendiri mengambil pandangan apapun tentang masalah material yang disengketakan. Gagasan di balik ini adalah bahwa dengan merumuskan kepentingan yang sudah dikenal, mapan, dan mengakar lebih dalam akan lebih mudah untuk mengubah persepsi konflik menjadi satu masalah yang membutuhkan solusi bersama. Yang ketiga adalah mediasi direktif. Dalam metode ini, pihak ketiga tertarik untuk mencapai penyelesaian material dari konflik tersebut. Ia tidak hanya berjanji untuk memastikan proses mediasi yang efektif, namun juga memberikan tekanan untuk membujuk pihak yang berselisih untuk menunjukkan fleksibilitas dalam penyelesaian. Oleh karena itu, pihak ketiga harus memikul lebih banyak tanggung jawab. Ini memiliki pengaruh baik pada legitimasinya maupun pada bantuan praktis apapun dengan implementasi hingga dan termasuk pemeliharaan perdamaian. Dan yang ketiga adalah transformasi konflik. Premis yang mendasari strategi transformasi ini adalah pertama, bahwa individu-individu akan benar-benar menggunakan kualifikasi yang baru mereka dengan memperoleh dalam upaya penyelesaian konflik yang konstruktif. Yang kedua, bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diberikan sesuai dengan konstelasi konflik tertentu yang bersangkutan. Dan yang ketiga, bahwa lingkaran individu ini dapat bertindak sebagai masa kritis dan memiliki pengaruh yang nyata terhadap jalannya konflik.
Berbeda dengan resolusi konflik yang berupaya menyelesaikan konflik melalui pemecahan masalah, transformasi konflik lebih mengarah pada proses perubahan sistemik. Sehingga tujuan utama transformasi konflik adalah mengatasi sumber-sumber konflik yang lebih luas dengan cara mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan sosial yang lebih positif. Lalu, aspek-aspek transformasi konflik yang pertama adalah satu, transformasi personil, dan yang kedua transformasi struktur, dan yang ketiga adalah transformasi budaya.